Selamat pagi siswa-siswi kelas 12. Pagi ini kita akan memperdalam pemahaman lanjutan daripada bab 1 kita sebagai topik akhir dari bab 1, yaitu tentang daya listrik. Kemudian, bagaimana rangkaian lampu yang dihubungkan dengan sumber tegangan yang berbeda. Dan yang terakhir nanti yaitu bagaimana menghitung biaya listrik untuk pemakaian dalam 1 bulan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari beberapa topik ini dan sekedar untuk mengingatkan, yaitu bahwa daya listrik itu berbanding lurus dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan hambatan daripada lampu tersebut. Kemudian, selain itu, untuk sebuah bola lampu, apabila misalnya daya dan tegangan yang tertulis pada lampu tidak sama dengan tegangan yang mensuplai, yaitu tegangan PLN misalnya, atau tegangan listrik tertentu misalnya, maka untuk sebuah lampu dapat dipergunakan dengan metode perbandingan seperti ini. Dan yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana menghitung energi listrik, kemudian menghitung biaya yang harus dibayarkan akibat pemakaian energi listrik tersebut. Jadi ada 3 topik ini yang akan kita ulangi dengan pembahasan soal. Sebelum kita membahas soal, saya memberikan satu tampilan rangkaian listrik, ya, animasi rangkaian listrik virtual, dan saya ambil screenshot-nya saja supaya nggak menyita waktu untuk membuat rangkaian. Jadi kita lihat di sini dari tampilan bahwa daya yang dipergunakan yaitu lampu dengan daya dan tegangan yang sama. Sumber tegangan baterai juga sama, yaitu 9 volt, baik itu rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Ternyata apabila kita hubungkan rangkaian ini, maka tampak bahwa pada rangkaian paralel, pancaran lampunya, daya pancarnya jauh lebih terang ketimbang pada rangkaian seri. Ya. Selanjutnya, mengapa hal ini terjadi? Karena pada rangkaian paralel ini, hambatan lampu sesuai dengan hukum rangkaian hambatan, karena paralel, maka hambatan lampu menjadi lebih kecil. Sehingga arus yang mengalir itu adalah 0,9 dan 0,9. Karena paralel, tegangan arus lampu totalnya itu dijumlahkan, inilah 1,8. Artinya arus yang melalui lampu lebih besar. Kemudian kalau dia rangkaian seri, kalau rangkaian seri berarti hambatan dijumlahkan. Artinya hambatan semakin besar. Karena hambatan makin besar, maka arus listrik yang melewatinya itu lebih kecil. Ya, karena hambatannya makin besar. Jadi kesimpulannya bahwa dari persamaan V kuadrat per R, ya, maka dapat kita simpulkan bahwa daya lampu tersebut, daya pancar lampu itu berbanding terbalik dengan nilai hambatannya. Nah, ini gambaran kita untuk melogikakan sebuah soal yang akan kita hadapi, yang akan kita bahas ke depan. Jika rangkaian paralel, ya,
maka hambatannya menjadi lebih kecil. Ketika hambatan kecil, maka arus yang mengalir lebih besar dan daya pancarnya juga lebih besar. Dan rangkaian paralel ada rangkaian yang dipakai di rumah-rumah, di keluarga, di rumah-rumah lah. Nah, rangkaian PLN misalnya, nah, dengan tujuan agar daya itu yang dipancarkan sama dengan daya yang tertulis pada bola lampu tersebut. Ya, sebagai soal yang pertama, yang sederhana sekali, sebuah teko listrik stainless dengan spesifikasi 5000 mA 220 volt, artinya teko ini mampu dialiri arus 5 ampere pada tegangan 220 volt. Teko ini dipergunakan untuk memasak air, memanaskan air hingga mendidih selama 10 menit. Berapa energi listrik yang dipergunakan oleh teko tersebut? Ya, ini gambar tekonya. Kemudian untuk menghitung energi listrik yang dipergunakan, maka secara sederhana kita mempergunakan persamaan energi listrik, yaitu W sama dengan P kali T, atau V kali I, itu adalah daya, dan T adalah lamanya energi dipergunakan. Dengan mempergunakan nilai yang sudah ada, maka dapat kita hitung energi yang terpakai adalah sebesar 660 kJ. Ini sederhana, hanya dengan memasukkan nilai langsung. Yang kedua, ada dua buah lampu masing-masing 5 watt, tegangan 12 volt, dirangkai seperti gambar. Ya, berarti kedua lampu ini dirangkai secara paralel. Karena ini bercabang, ya, titik arus yang keluar itu bercabang, ya, maka ini disebut dia rangkaian paralel. Kemudian dihubungkan pada sumber tegangan 9 volt. Ini sumber tegangan 9 volt yang ditanya daya pancar lampu. Jadi yang kita mau lihat di sini, ada lampu, ya, apabila dihubungkan pada tegangan 12 volt, maka daya pancarnya 5 watt. Apabila dihubungkan pada tegangan 9 volt, berarti lebih kecil. Tentu logikanya daya pancarnya juga akan lebih kecil. Kita coba lanjutkan. Masing-masing lampu, ya, dengan daya 5 watt memiliki hambatan sebesar 28,8 ohm untuk setiap lampu. Ya. Kemudian, karena ini rangkaiannya paralel, maka hambatan total daripada lampu tersebut yaitu 1/Rp, artinya 1/28,8 tambah 1/28,8. Maka hambatan totalnya kita dapati yaitu 14,4 ohm. Ya, hambatan total daripada rangkaian lampu tersebut. Sekarang apabila dihubungkan dengan sumber tegangan 9 volt, ya, maka dikatakan ketika dihubungkan pada sumber tegangan 9 volt, maka P sama dengan V kuadrat per R paralel 9 kuadrat per 14,4. Maka daya pancarnya adalah 5,6 watt. Artinya, karena beda suplai tegangannya lebih rendah, maka daya pancarnya hampir sama dengan apabila mempergunakan satu buah lampu, tetapi suplai tegangan 12 volt. Karena kalau 12 volt dia, satu lampu 5 watt dayanya. Seharusnya kalau dihubungkan dengan 12 volt, berarti daya lampu itu adalah 10 watt. Tapi karena lebih rendah suplai tegangannya, maka dayanya tinggal 5,6 watt. Ya, diharapkan ini kamu bisa memahaminya lebih mudah.
Selanjutnya yang ketiga, sebuah keluarga mempergunakan listrik PLN dengan daya sebesar 500 watt pada tegangan 110 volt. Jika untuk penerangan, keluarga itu mempergunakan lampu 100 watt 220 volt, maka jumlah lampu identik yang dapat dipasang adalah, ya, untuk memahami soal ini, demikian. Suplai tegangan 110 volt dan daya yang bisa dipergunakan adalah 500 watt. Sekarang lampu yang mau dipergunakan, ya, dayanya 100 watt, tetapi tegangan yang dibutuhkan lampu adalah 220 volt. Artinya apa? Bahwa tegangan kebutuhan lampu 220 volt, sedangkan disuplai hanya 110 volt. Artinya lampu tidak akan menyala secara optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tadi lampunya tegangannya 110 volt dan dayanya 100 watt, maka dibutuhkan hanya 5 buah lampu untuk memenuhi total daya sebesar 500 watt. Hanya jika lampu tersebut 100 watt, 110 volt. Artinya daya yang tegangan yang dibutuhkan lampu yang tertulis sama dengan tegangan yang disuplai oleh PLN. Maka kalau daya lampunya hanya 100 watt, berarti dibutuhkan 5 buah lampu supaya memenuhi 500 watt. Tetapi karena daya yang diminta oleh lampu yang tertulis lebih besar 220 volt, maka tentunya dibutuhkan cukup banyak lampu supaya dapat menyerap daya pancar sebesar 500 watt. Demikian pemahaman soalnya. Tegangan lampu 220 volt. Maka dengan daya 100 watt berarti lampu tersebut, ya, memiliki hambatan sebesar 484 ohm. Sebagai rangkaian lampu, maka itu dirangkai secara paralel. Maka apabila disusun paralel, yang ditanyakan berapa banyak lampu supaya memenuhi daya 500 watt dengan hambatan 484 ohm. Nah, kita anggap berapa banyak jumlah lampu itu sebagai N. Maka sesuai dengan persamaan rangkaian hambatan paralel, S per RP sama dengan S per R, dan seterusnya, karena identik, maka kita buat N per R, maka kita dapati hambatan paralel itu adalah 484 per N. Selanjutnya, bagaimana banyak lampu untuk terhubung pada tegangan 110 volt. Ya, tegangan yang dihubungkan tersedia adalah 110 volt. Maka dibutuhkan jumlah lampu. Ya, persamaan tegangan kembali lagi kita pakai. Daya sama dengan V kuadrat per hambatan total paralel tadi, yaitu 484 per N. Sedangkan tegangan yang mensuplai adalah 110 volt. Maka 110 kuadrat. Daya yang dipergunakan maksimum 500 watt. Maka dengan memasukkan data ini, kita peroleh jumlah lampu yang dibutuhkan sebanyak 20 buah lampu. Artinya, lampu 100 watt dengan tegangan 220 dibutuhkan 20 buah untuk menghasilkan daya 500 watt pada tegangan suplai 110 volt. Berarti jauh dibutuhkan biaya untuk memenuhi
daya 500 watt. Sedangkan tadi kalau hanya 110 volt tegangan yang tertulis pada lampu, maka hanya dibutuhkan sebanyak 5 buah lampu. Tetapi karena tegangannya lebih tinggi permintaan, maka dibutuhkan lampu sebanyak 20 buah. Ya, demikian untuk soal yang ketiga. Soal yang keempat. Sebuah lampu dengan spesifikasi 24 watt 110 volt. Direncanakan pemasangannya pada jaringan listrik bertegangan 220 volt. Agar lampu menyala normal, jelaskan langkah yang dilakukan. Dari soal ini kita bisa dapati lampu 24 watt dan hanya mampu menyala apabila dihubungkan pada tegangan 110. Sedangkan suplai tegangan listrik 220, maka logikanya lampu bukan menyala tetapi terbakar. Lampunya akan putus. Ya. Kemampuan lampu hanya 110, suplai tegangan 220, maka lampunya putus, tidak menyala. Masalah sekarang yang diberikan ke kita, jalan keluar agar lampu dapat menyala dengan normal. Maka jawabannya demikian. Agar lampu tidak rusak, maka tegangan yang 220 volt itu harus dibagi. Nah, cara membaginya dengan membuat lampu dihubungkan seri dengan resistor. Iya, ini jalan keluarnya. Sehingga nanti lampunya tidak putus. Nah, artinya, karena ini rangkaian seri, maka tegangan lampu kita sebut VL tetap 110 volt, maka sisanya 110 volt lagi menjadi tegangan daripada hambatan. Tentu, untuk menyerap tegangan 110 ini dibutuhkan nilai hambatannya berapa. Kita lihat logika perhitungannya. Tegangan total adalah tegangan lampu ditambah tegangan resistor. Maka tegangan resistor 100 volt. Maksudnya ini 110. Ini 110, maksudnya 110. Selanjutnya, kita mau tahu berapa arus yang diizinkan melalui daripada lampu. Dengan daya 24 watt, tegangan maksimum 110 volt, berapa arus yang bisa melewati lampu. Sehingga arus yang melewati lampu adalah sama dengan arus yang melewati resistor. Mengapa sama? Karena lampu dan resistor itu adalah rangkaian seri. Ya, arus pada resistor sama dengan arus pada lampu. Arus pada resistor atau yang ini arus pada lampu juga boleh, yaitu daya per tegangan. Artinya arus yang melewati lampu yaitu sebesar 0,22 ampere. Berarti arus melewati lampu 0,22 ampere dan melewati hambatan juga 0,22 ampere. Sekarang tegangan resistor sudah ada, arus yang melalui resistor sudah ada, maka berapa nilai resistornya? Sehingga nilai resistor adalah VR per IR. Ya, 110 per 0,22 ampere. Maka nilai daripada resistor agar lampu dapat dipergunakan dan tidak putus sekalipun dihubungkan pada tegangan sumber 220 volt, dibutuhkan hambatan lampu seri sebesar 500 ohm. Jika ini sudah dipasang, maka kita sudah berani menghidupkan lampunya dan tidak akan putus. Pembahasan soal yang terakhir, yaitu tentang energi.
Sebuah rumah tangga mempergunakan alat-alat listrik seperti tabel di bawah ini. Biaya pemakaian energi listrik sebesar Rp500 per kilowatt jam. Artinya setiap pemakaian 1 kilowatt per jam, 1 kilowatt jam, maka biayanya Rp500. Biaya akan dibayarkan untuk 1 bulan, dalam kurung 30 hari adalah. Ya, ini tabel pemakaian listrik dalam sebuah rumah tangga. Lampu dengan daya 300 watt dan lampu dipergunakan 10 jam per hari. Kemudian TV, daya lampu 60 watt dan itu dipergunakan 6 jam per hari. Kulkas, daya kulkas adalah 150 watt dan dipergunakan 24 jam full. AC, daya AC 700 watt dan dipergunakan 10 jam per hari. Jadi semuanya ini lampu, TV, kulkas, AC sesuai dengan daya dan waktunya. Maka jika ditotalkan dalam 30 hari, berapa biaya yang dipergunakan? Ya, dari tabel yang soal tadi kita tambahkan untuk mempermudah perhitungannya. Alat listrik ada, dayanya ada, waktu, maka energi. Energi itu adalah daya kali waktu. Ya. Kemudian dipergunakan dalam kurun waktu 30 hari. Berarti daya kali waktu 300 kali 10, 3000 kali 30 hari menjadi 90.000 watt atau 90 kilowatt. Demikian juga dengan TV. 60 kali 6, 360 kali 30 hari. Ya, 10,8 kilowatt. Kulkas 150 watt kali 24 jam. 3.600 kali 30 hari. Selama 30 hari, 108 kilowatt. Kemudian AC 700 watt, 10 jam per hari, berarti 7.000 kali 30 hari, maka 210 kilowatt jam. Maka ini data energi dalam satuan kWh. Ya. Sekarang perhitungan biayanya dengan energi per kWh Rp500. Maka biayanya adalah energi dikali biaya, yaitu 500 per kWh. Jadi nanti kWh-nya habis, sisa biayanya itu tinggal dalam rupiah. Maka kita hitung, lampu 90 kWh kali Rp500 per kWh menjadi 45.000. Demikian halnya dengan TV 10,8, biayanya 5.400 per bulan per 30 hari. Kulkas biayanya per 30 hari 54.000 dan AC, ini pemakaian yang paling tinggi, 210 kWh dalam 30 hari, maka biayanya 105.000. Maka total pembiayaan energi listrik dalam keluarga ini dijumlahkanlah, yaitu Rp209.400. Ya, hanya biaya energi, belum lagi administrasi dan lain-lain lagi. Ya, jadi demikianlah perhitungan pembiayaan energi listrik. Jadi dari topik awal kita tadi, daya, rangkaian lampu, dan biaya energi kita udah bahas. Ya, tinggal ke kamu sekarang, silakan didalami, diulangi, sehingga pemahamannya jauh lebih mudah lagi. Ya, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik pendalaman selanjutnya. Salam sehat. Shalom.